Hmm, Mungkin ini pertama kali aku buat gini. Jujur, aku buat gini untuk ngelatih mulut aku ngomong sih. Hmm, Biar enak be mulut ngomong. Oke, bersyukur dan memulai peace dengan diri sendiri. Yuk, berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini nih, ngapa aku buat gini? Karena barusan aku tuh temenung dan banyak ingat kejadian yang udah-udah gitu loh. Nah, tapi kayak mana ya? Kayaknya semua orang harus atau butuh lah dengan yang namanya bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri. Apalagi yang mungkin untuk kondisinya kayak kita kayak aku lah yang pasti ya, yang ibaratnya lagi dipasai dari kepompong mau jadi kupu-kupu lah, lagi bertumbuh ibaratnya tuh kan. Kenapa harus bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri? Oke, dari berdamai dengan diri sendiri mungkin ya. Nah, mungkin contoh kecilnya kayak gitu dewek lah. Kayak gitu dewek yang ngedonin diri dewek. Berdamai dengan diri sendiri ini mungkin kita ada problem lah gitu kan. Problem untuk ke diri dewek. Misalnya nih, kok dia enak nian ya kayak gitu. Orang tuanya enak nian ya, ini itu. Yang mungkin tidak ada lagi orang tuanya, ya enak nian keluarganya di dalam rumahnya, kehangatannya. Dia enak nian ya, ini itu enak nian. Kayak gini bisa, kayak itu bisa. Padahal aku sama dia sama gitu. Kami sama dengan kondisi yang berbeda, tapi dengan yang misalnya usia sama, tapi kok progres dia lebih ya dari aku. Nah itulah, ada sih kata-kata yang aku lupa sih dari mana nih. Kita emang hidup di bumi yang sama, di bawah langit yang sama, tapi takdir yang membedakan gitu. Emang iya, menyelesaikan masalah itu memang payah sih. Tapi setiap hari itu pasti ada masalah. Tapi di setiap hari itu pula pasti ada penyelesaian masalah gitu. Nah, itulah yang namanya mungkin proses. Itu yang harus kita harus kita. Oke, kalau aku sih proses itu yang aku bingung, yang aku suka. Kalau aku yang aku suka, yang aku hargai lah kayak gitu kan. Nah jadi sudahlah, apa yang ada di kita jalani, nikmati, itu dia bersyukur, syukuri, lakuin deh apa yang mau, lakuin apa yang enak di kita, asalkan ndak ngerugiin orang lain, asalkan ndak ganggu orang lain, yang penting enak di kita be. Kalau aku sih gitu. Untuk kayak mana supaya aku nih enak gitu lah. Rasa damai itu ada dalam diri. Nah,
mungkin faktor-faktor yang buat kita malah tidak bisa damai dengan diri kita dewek. Bahkan kita malah tidak bersyukur dengan yang apa kita ada gitu. Mungkin salah satunya yang kita malah buat kita dewek down, yang buat kita dewek kok aku gini, nyalain keadaan yang udah ada di kita apapun di sekeliling kita. Faktornya mungkin ya dari kawan ya, misalnya kan, oh aku kayak gini wajar sih kawan aku gini. Oh aku kayak ini wajar sih kawan aku kan kayak gini. Tidak bisa juga aku kayak gini beda sama dia yang dia lebih dari aku, dia enak orang tua gini sedangkan orang tua aku kayak gini. Tidak bisa juga, malah kayak mana ya, bukan diri kita, bukan kita dewek yang kadang kalau mikir tuh bukan diri kita dewek yang buat kita down gitu lah, buat kita tidak bisa maafin diri dewek. Kadang-kadang malahan kayak mana ya kalau kataku ya, kalau kayak gitu tuh nyalahin yang ada di sekeliling kita tuh semuanya salah kayak gitu. Malahan semua yang di sekeliling kita nih gara-gara ini semua nih aku kayak gini, aku di sini. Kalau aku sih lebih ke arah wah gara-gara ini aku sudah di titik ini, gara-gara ini aku sudah kayak gini, coba aku kayak dia pasti aku lebih dari dia. Kalau aku sih malah lebih ke ini, ke junjung tinggi diri dewek lah, biar supaya aku enak dengan diri aku dewek, bersyukur dengan diri aku dewek, bersyukur dengan apa yang aku ada, banggain diri aku di dalam hati aku. Kalau aku sih. Nah, kadang kalau mikir emang payah sih berdamai dengan diri sendiri. Menurut aku yang paling beres nih, jangan terlalu bawa perasaan lah untuk semua hal apapun itu yang merasa mengucilkan kita. Misalnya hal apapun itu yang buat kita kayak mana ya, buat kita kecil lah gitu. Kalau aku sih lebih mikir aku inilah gitu nah, aku memang kayak gini, adanya aku gini gitu nah. Ya mau seiringan dengan aku ayo, kalau tidak mau ya udah. Ya balik lagi dengan yang aku omongin tadi, lakuin apa yang kita suka, lakuin apa yang kita mau, asal tidak ngerugiin orang, tidak buat orang rugi. Tetap bersyukur dengan apa yang ada di kita sih kalau aku. Dan malah kalau kita membanding-bandingkan takdir orang dengan takdir kita, malah menurut aku sih lebih malah memusingkan diri kita sendiri sih. Malah itu sih yang buat stres diri sendiri. Balik lagi, kita sudah punya takdir masing-masing gitu loh, kondisi masing-masing, keadaan kita masing-masing. Jadi ya udah, jalani bae. Yang pasti jangan suka iri dengan apa yang udah orang dapeti gitu nah. Iri malah kalau bisa itu buat jadi tantangan lah untuk diri kita sendiri.
ke diri kita dewek. Ya karena rezeki orang tuh beda-beda gitu. Kalau kita udah dapet sekarang, mungkin besok-besok di kemudian hari, jangan terlalu memusingkan hal-hal yang tidak buat hati seneng lah. Enjoy lah. Oke. Udah ilir ulu ilir. Mungkin aku mau ngasih ini nih. Emang sih kita semua dihadapi dengan permasalahan yang payah. Tapi itulah tadi. Setiap waktu pasti ada masalah yang datang dan setiap waktu pula masalah pasti akan selesai. Santai, santai baik lah pokoknya. Badai pasti berlalu, men. Intinya jangan berharap untuk orang berbuat baik ke kita lah. Yang pasti dari diri kita dulu lah. Dari diri kita dulu untuk kita dulu. Jangan terlalu berharap dari orang untuk ke kita. Karena karena pahit, men, berharap tuh kan. Yo, kita harus ngerti itu gitu loh. Karena kita udah bisa ngendaliin pemikiran orang tuh. Semua orang pasti ada pemikirannya masing-masing. Semua orang pasti punya definisinya beda-beda kan. Ya, intinya dari kita dulu lah. Kalau kita mau mengharapkan apapun itu yang baik, ya kita harus berbuat baik dulu lah terhadap apapun itu lah misalnya. Tapi ya ini, kita berbuat baik tanpa harus ada minta feedback lah dari perbuatan baik kita tuh. Nah ini nih, beda men, berbuat baik dengan feedback dan berbuat baik tanpa feedback gitu. Nah, kalau pikiran aku sih gini, kalau kita berbuat baik dengan feedback, dengan pamrih, dengan minta timbal balik, malah jadi kayak mana ya, pikiran dewek malah buat otak nih. Waktu kita buat baik ke dia, oke baik. Waktu kita minta feedbacknya, malah terpikir, ih kok aku kemarin udah bantu dia, kok dia malah gak mau lagi bantu aku gitu. Jadi malah bikin pikiran kusut, pening. Jadi udahlah gitu loh. Berbuat baik tanpa feedback tuh enak juga. Tapi mungkin berat. Mungkin berat berbuat baik tanpa feedback. Nah, lakuin baik ke orang dengan baik, tapi membantu orang dengan baik, tapi yang santai-santai baik gitu loh. Jangan terlalu berat, membantu itu terlalu berat kalau tidak mau ini kan, kalau tidak mau kayak aku. Jadi dengan hal-hal yang mudah baik gitu nah. Misalnya contohnya, kan aku cowok nih, sering lah kejadian nih. Misalnya kayak gini, ada kawan yang habis minyak misalnya atau motornya mati, terus dia minta tolong, woi tolong dong, ini motor aku mati, tolong sepain ke tujuannya lah misalnya kan, tolong sepain ke ini. Ya udah, selagi itu udah ngerugiin kita dan kita senang membantu dia tanpa feedback, ya lakuin baik gitu nah. Semudah itu berbuat baik sama orang tuh, semudah itu. Sepai motornya ke tujuan, itu bakal, kalau pikiran aku dia bakal berpikir, anjing, untunglah ada Pram, untunglah ada ini, memang keren sih bro tuh. Sudah gitu nah. Gitu kalau dari aku. Kalau pengen berbuat baik tuh dengan yang santai tapi membekas gitu lah. Ya kan? Kalau untuk masalah feedback, masalah pengen timbal balik,
aku bantu dia, dia bantu aku, ya itu sudahlah urusan dia lah. Aku ngebantu kau kayak gini. Kau untuk ngebantu aku atau tidak, ya itu urusan kau lagi gitu lah. Berpikir kayak gitu sih kalau aku. Udah ngebantu, terus nengok dia seneng, bahagia. Wish, asli, tidak terbayar. Peace yang didapat, men. Nah, kalau dengan itu semua belum juga buat kau bersyukur, belum juga buat kau damai dengan diri sendiri. Ini dari aku Nian, sering Nian aku lakuin. Cobalah kau buat planning untuk me time. Untuk renung kayak mana yo? Yo buat acara dewe gitu nah. Kalau aku sih sering namain acaranya merayakan sepi. Aku rayun sepi, merenung dewean, telak deweannya gitu. Renungi apa semua yang udah kejadian. Kayak tadi barusan sebelum aku buat video ini, renungi. Waduh, itu damai rasanya, men. Nah, kalau dengan itu juga belum bisa buat pikiran damai atau masih runyek lah, fix coba kau tes ke hutan Bukit 12. Masuk dalam situ dewean, nginep di situ, ngecamp di situ. mungkin itu bisa buat kau saro lagi. tidak. Kalau dengan itu juga belum bisa buat pikiran kau clear, fix kau memang butuh liburan. Kalau menurut aku, cobalah kumpulin duit, nabung buat liburan, buat refresh nih, install ulang nih, jangan install ulang lah, dia hilang pula galau-galaunya. Nge-refresh nih otak. Mungkin itu sih kalau dari aku untuk nge-refresh otak, buat clear apapun yang terpikir, dan peace untuk diri dewe. Dan yang terakhir, coba kamu belajar maafin kesalahan diri dewe yang udah kamu lakuin. Iya memang payah. Coba tes yang namanya itu mungkin hilaf atau apa, salah terhadap diri dewe, pahit sih kalau belum ada yang ngerasoi. Coba tes, dan kalau itu pun itu berhasil, kau keren, men. Fix. Dan menyimpang ke hal yang lain untuk ninggalin hal yang itu, coba tes, lakuin, kerjoin yang buat kau seneng, tapi yang positif. Intinya yang harus produktif bahkan. Setidaknya walaupun stresnya agak di atas level yang tadi lah, lur. Stres elit lah. Aku stres nih, mikirin kerjaan misalnya. Gitu nah. Jadi ya intinya itu sih kalau dari aku, berdamai apa ya tadi tuh, cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan bersyukur terhadap apa yang kita ada. Oke, setelah kamu udah bersyukur dan berdamai dengan diri kamu sendiri, ada bagusnya nih untuk membuat rencana atau membuat planning ke depan. Kan tadi udah nih merenung apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhin, dan
ya kamu harus ngejar itu apa yang kamu pengen gitu. Ya udahlah, panjangnya nih, nggak tahu lagi aku nggak harus ngomong apa lagi. Oke. Thanks udah ngedenger sampai sini. Thanks for you. I love you. Apalah. Udahlah, aku mau tidur. My sleep, my pride. Dah, bye.